Para ibu, bapak, suster, buder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini, kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi, baik secara online maupun juga secara offline, di mana panjenengan bersama dengan keluarga masing-masing ataupun juga dengan sekumpulan umat dengan menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan kita yang ada di dalam gereja ini. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini mengajak kita untuk bersikap bagaimana terhadap negara, juga bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan juga kelompok Herodian, namun dengan cara yang tidak terduga oleh mereka, Yesus memberikan jawaban yang menohok. Berikanlah pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan pada Allah apa yang menjadi hak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta semua orang, perdengarkanlah sabda-Mu di tengah-tengah kami, dan ciptakanlah kami kembali seturut citra Yesus Adam baru, yang berkenan di hati-Mu dan yang telah menjadikan kami putra dan putri-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para ibu, bapak, suster, buder, sahabat muda, remaja dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Ketika beberapa hari yang lalu ada demo menolak yang berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law, kita bisa melihat melalui tayangan media sosial bagaimana Wali Kota Surabaya yang mengungkapkan kesedihannya dengan ungkapan, mengapa kota kita dirusak? Mengapa kamu merusak kota yang kita bangun? Tidak hanya yang terjadi di Surabaya saja, tetapi juga di tempat lain, fasilitas-fasilitas publik juga menjadi amukan massa itu yang terjadi. Fasilitas-fasilitas publik dibangun untuk kepentingan bersama, dan itu tidak jarang juga hasil dari mengumpulkan pajak yang berasal dari warga masyarakat. Namun belum tentu kutipan-kutipan yang diambil atas nama keamanan sungguh masuk ke kas negara. Tidak jarang justru sebaliknya. Ada yang kemudian dikuasai oleh preman-preman tertentu dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Tetapi sekalipun seperti itu, apakah kemudian kita sebagai orang Katolik kemudian tidak membayar pajak
untuk kepentingan hidup bersama. Ketika orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya pada Yesus, yang ditanyakan adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Mengapa? Kalau Yesus mengatakan tidak usah membayar pajak kepada kaisar, dikira nanti Yesus menjadi bagian dari yang tidak loyal terhadap kaisar Roma, memberontak. Maka Yesus pun dengan cerdik meminta mata uang itu. Dan pada masa hidup Yesus, mata uang di sana ada gambar dan tulisan kaisar yang berkuasa pada saat itu. Maka ketika kepada Yesus diberikan mata uang itu, Yesus pun lalu bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab spontan, gambar dan tulisan kaisar. Sungguh apa yang kemudian dijadikan sebagai jawaban Yesus tidak diduga sama sekali. Ketika Yesus mengatakan pada mereka, berikanlah pada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, bisa berarti pula dan diartikan, berikanlah pada negara apa yang menjadi hak negara, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Artinya bagi kita sekalian yang hidup di negara Indonesia ini mempunyai kewajiban juga untuk mendukung sepenuhnya pemerintah yang konstitusional. Akhir-akhir ini, ketika kita melihat melalui media sosial ataupun juga membaca berita, bagaimana demo-demo yang anarkis itu selalu ada arah untuk dibelokkan ke arah yang tidak semestinya. Jelas-jelas pemerintah kita adalah pemerintah yang sah, namun ada juga usaha-usaha untuk mengingkarinya. Entah itu atas nama kelompok, atas nama golongan, dan sebagainya. Memberikan apa yang menjadi hak negara dan memberikan pada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita mendapatkan warisan dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dengan ungkapannya yang sudah terkenal di mana-mana, 100% Katolik, tetapi juga 100% sebagai warga negara. Artinya, kita sebagai orang Katolik yang juga sekaligus sebagai warga negara
bagaimana ketika kita sebagai anggota gereja seringkali mengalami juga tarian sana-sini yang belum tentu mendukung kehidupan kita, kita tetap diajak untuk mengedepankan apa yang menjadi bimbingan Allah demi kebaikan hidup bersama. Allah selalu memikirkan kebahagiaan umat-Nya. Seperti yang kita dengar melalui kitab Nabi Yesaya, Allah menggunakan Koresi untuk membawa kembali bangsa Israel yang terbuang, membangun kembali kota yang sudah hancur, sehingga dengan begitu peribadatan di Yerusalem juga bisa dilangsungkan kembali. Sebagai anggota gereja, tetapi juga sebagai warga masyarakat, kita pun senantiasa juga diajak untuk bagaimana hidup kita arahkan sepenuh-penuhnya kepada Allah, tetapi juga kita mengupayakan kebaikan-kebaikan bersama, menopang hidup bersama, supaya hidup bersama menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang sebelumnya. Kita mengalami bagaimana senyatanya bangsa ini juga naik turun perjalanan hidupnya. Namun seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita diingatkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Sementara di luar bangsa kita, tetangga-tetangga juga mengalami kemajuan-kemajuan. Kalau kita tidak mengusahakan upaya-upaya untuk kemajuan bersama, bagaimana mewujudkan cita-cita menjadi bangsa besar ini? Maka sekali lagi, memberikan kepada apa yang menjadi hak-hak bangsa tidak bertentangan dengan apa yang kita berikan pada Allah. Justru kalau kita melihat lebih dalam, penguasa-penguasa yang menjalankan demi kemaslahatan, demi kemajuan bersama, mereka menjalankan juga atas tuntunan-tuntunan Allah. Mari kita upayakan terus-menerus agar dengan 100% Katolik, tetapi juga 100% sebagai warga negara, kita semakin menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. hati Kudus Tuhan Yesus, Kasihanilah kami, Santa Maria Bunda Kristus, Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, Santa Santo, orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona.